Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang, 9 Juni 2024. Lembaga Taklif wa Nasyir LTN Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Malang mengadakan pelatihan videografi jurnalistik di Gedung CNA Pakisaji. Pelatihan ini diikuti oleh peserta dari berbagai badan otonom NU. Acara dibuka oleh sahabat Rodi Fase, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Gus Fauzi. Materi pertama dibawakan oleh Muhammad Gufron. Selanjutnya, Kendirta, Dewan Pakar LTN PCNU Kabupaten Malang. Kita ikuti bareng-bareng yuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai acara ini. Perkenalkan, saya Muhammad Gufron, dan dua itu perkenalan yang saya kewajiban untuk memberikan sharing kita pada teman-teman semua. Saya setelah pelajaran ini nanti kita semua sudah bisa memproduksi sebuah video dalam bentuk jurnalistik, dan sebagainya ada ceritanya, sehingga apa yang kita satu nanti di media sosial itu benar-benar sebuah cerita untuk video sudah cerita. Karena saat ini yang paling orang bicara itu adalah bentuk videografi, karena tulisan sekarang lebih kalah dengan video. Karena itu kenapa saya memilih aplikasi CapCut ini, karena yang pertama aplikasi ini kita tahu aplikasi CapCut ini sebagai aduan. Motivasi kami belajar di sini nanti share sama teman-teman. Yang pertama, saya minta nanti untuk mengisi gambar radio kali. Kenapa itu gambar radio dulu? Setelah pelatihan ini nanti kan kita pelatihan dasar. Saya harapkan nanti setelah ini kita ada grup Telegram saja. Karena kita kalau nanti memperberat memori di HP. Kalau Telegram itu tidak disimpan di HP. Saya harap nanti sudah ada Telegram sama CapCut ya. Aplikasi CapCut sebelum kita mulai, saya minta nanti semua bentuk aplikasinya CapCut. Oke, bisa langsung ke materi langsung. Kita perkenalan dulu. Ini saya. Ini saya lupa. Kenapa ini ada data ini? Sekaligus kita akan belajar nanti kita misi kita nanti ada 1000 anggota di Telegram. Minimal kalau 1000 nanti kompak, bangunan channel dengan semua baik YouTube, TikTok. Kali kita punya 1000, minimal sudah subscribe semua, sudah itu semua, otomatis kita sudah sudah memenuhi satu fase memenuhi subscribe sudah 1000. Harapan saya nanti saya akan terus mencari pelatihan sampai anggotanya ke sini. Itu harapan saya. Semoga berhasil. Kita akan saling kegiatan kita semua dari situ, termasuk nanti untuk mengisi itu kita buatkan kelas di sini nanti di grup itu. Kita akan lanjutkan kelas nanti yang biasa tadi. Ini hanya dasar kenal, mungkin kita sampaikan sekali lagi dari waktu singkat karena terlalu banyak pun juga masuk ke otak kita. Yang paling penting kita usahakan materi dasar ini kita kuasai. Hari ini kita sudah bisa produksi, meskipun masih belum mahir, tapi saya harap sudah ada gambar nanti bisa mengambil acara pada. Oke, terima kasih. Masih Mas, kita perkenalkan Pak Buat CapCut. Nah ini kita nanti akan belajar tingkat dasar ya. Yang pertama pengenalan aplikasi CapCut mobile, yang kedua langkah awal membuat proyek baru, terus memahami workspace di CapCut, menambah dan menghapus file menggunakan fitur overlay pada CapCut, terus beberapa teknik memotong video, jangan crop menggunakan flip, terus memahami settingan ekspor di CapCut, terus memahami rasio video dalam CapCut. Nah ini karena penting sebelum dasar ini, karena sekali lagi waktu kalau kita kuasai yang lain, variasi yang lain, nanti teman-teman pasti akan mudah karena sudah menguasai dasar. Nah,
Next. Nah, CapCut ini kenapa saya ambil di CapCut ini? Kita tahu CapCut ini adalah punya PJ. PJ itu yang menjadikan TikTok. Jadi nanti jadikan kalau menggunakan aplikasi CapCut ini pasti nanti kalau ekspor nanti uploadnya pasti langsung ke TikTok. Nah, karena itu saya menggunakan CapCut ini karena simple. Toolnya di sini di CapCut ini. Jadi saya lihat sudah mumpuni, baik mulai pemula maupun yang advance menggunakan aplikasi ini sudah cukup. Anda sudah bisa buat logo, sudah bisa buat. Ketika nanti jenengan semua sudah mahir dan advance di dalam CapCut ini, di sini ada kreator CapCut. Di CapCut itu ada namanya kreator CapCut. Kalau Anda sudah mahir semua bisa membuat template, itu dapat bayaran itu nanti. Kalau kita seringnya kan pakai banyak orang itu, yang dapat bayaran yang buat template, yang buat template dapat bayaran itu. Kalau nanti jenengan sudah mahir di CapCut ini bisa membuat template itu akan menjadi rupiah, menjadi dolar. Nah, karena itu saya pilih CapCut ini karena saya pikir lebih mudah, lebih cepat aplikasikannya, nggak butuh laptop. Di laptop pun juga ada sebenarnya, tapi ini yang kita versi mobile, kita belajar yang versi mobile karena kesibukan kita masing-masing. Jadi di warung kopi jagung-jagung kita bisa edit di HP kita. Oke, lanjut langsung saja, kita langsung ke materi pertama. Mungkin sudah sudah download aplikasi CapCut-nya. Ya. Oke, sambil dengan install dulu. Saya akan berbicara yang lebih umum dulu terkait bagaimana membuat yang paling penting ya dalam sebuah perencanaan, sebuah membuat videografi itu yang pertama itu perencanaan, yang kedua produksi, yang setelah itu pasca produksi itu editing. Jadi jenengan sebenarnya ini storytellingnya dulu. Jadi mau buat video itu sudah ada perencanaan, sudah ada skripnya dulu. Sebenarnya harus ada skrip dulu. Mulai naratornya bagaimana, terus pengambilan shootnya itu bagaimana, itu sudah ada. Jadi begitu kita mau produksi, kita sudah ada perencanaan. Nah, nanti kita akan pelajari semua ini, urutannya kita pelajari ini dulu, nanti akan diajari sama Mas N terkait dengan pengambilan shootnya, buat narasinya bagaimana. Nah, nanti kita selesai latihan ini langsung bisa praktek. Harapan saya seperti itu. Karena itu saya persingkat, kita buat di CapCut. Setelah praksa produksi yang jelas nanti akan dijelaskan di materi berikutnya ya. Untuk yang kita mulai di CapCut, monggo jenengan buka dulu di CapCut-nya. Sampun, kita langsung praktek aja bagaimana membuat proyek. Nah, di situ kalau membuat proyek, kalau kita sudah masuk CapCut, itu ada namanya proyek baru. Sudah nggih? Lha ku dilebokno kuwi iso enggak ya? Nggih laptop. Kangelan tapi kok urutane. Sudah nggih? Sudah masuk? Lah, itu kalau kita sudah masuk di CapCut, itu ada proyek baru. Proyek baru itu berarti jenengan klik. Karena kalau di CapCut itu beda dengan di Adobe Premiere atau KineMaster, itu beda. Kalau kita mau masuk ke CapCut itu membuat proyek baru, kita harus masukkan footage-nya dulu. Setelah kita klik plus itu, tanda plus itu, kelihatan nggih? Kelihatan. Itu kita masuk plus, itu kita akan masuk langsung ke footage. Kita harus ngisi dulu, karena tidak bisa kalau tanpa footage kita masuk proyek baru, tidak bisa. Kita pilih salah satu yang ada di HP. Di HP kita mesti tersimpan rekaman-rekaman atau apa itu ya. Kita pilih satu atau dua. Kalau sudah masuk, nah itu kita akan masuk ke dalam proyek baru. Sampun bisa masuk ke proyek baru. Nah, setelah itu kita akan memahami workspace. Workspace itu apa? Workspace itu lembar kerja yang ada di CapCut. Setelah kita masuk di proyek baru itu, kita ada di workspace. Nah, jenengan lihat di workspace itu ada, kalau yang
yang pro itu ada tandanya ekspor. Punya saya sudah ada, yang pro ini sudah ada ekspornya ini. Yang tanda panah 2, panah naik ke atas. Itu ya. Itu tanda untuk ekspor. Ekspor itu artinya apa? Setelah kita nanti editing video itu selesai, kita mau mengekspornya, mau menjadi satu kesatuan jadi video, itu tanda panah atas. Itu cara ekspornya setelah selesai video. Terus yang samping ada 7720p, 72p itu ada rasio ukuran video kita. Kita mau buat ukuran berapa? Di situ nanti ada, nanti di slide berikutnya ada, nanti saya jelaskan. 720 itu rasio. Ekspornya kita mau buat rasio berapa itu ada di situ. Itu bisa kita pilih mulai dari berapa ini? 480p, 720p, 1080p, 2K dan 4K. Itu nanti ada di situ. Pilihannya kalau mau ekspor seperti apa, nanti kita jelaskan di materi berikutnya itu. Terus yang sebelah ini tanda api ini kalau kita klik ini anu aja, ini ada sponsor CapCut atau link itu biasanya di situ. Itu jarang kita gunakan. Terus yang tanda tanya, nah ini tanda tanya ini kalau kita mau masuk CapCut, kalau kita mau beli pro, beli akun yang di anu itu biasanya di Shopee. Jangan kalau mau beli yang pro di Shopee itu murah-murah sebenarnya. Yang pro aja yang 7.000 8.000 ada. Nanti cara masukkannya emailnya di situ, yang di tanda tanya itu. Di tanda tanya itu masukkan email. Jadi kan saya dengan mau sudah beli yang pro, tinggal masukkan yang di situ, yang di tanda tanya. Selanjutnya yang tanda silang. Tanda silang ini kita menutup proyek kita. Tapi jangan khawatir kalau kita klik tanda silang itu nanti proyek kita akan keluar tapi sudah tersimpan, nggak hilang. Proyek kita yang sudah kita buat akan tersimpan di CapCut itu. Kalau kita yang itu. Terus selanjutnya yang bawah, yang tanda bawah ini yang saya lingkari ini kalau mau melihat hasil kita sebelum kita ekspor, kalau kita klik itu akan besar, kelihatan besar ya. Jangan coba biar paham. Kalau yang bawah itu yang klik itu akan muncul keseluruhan video. Kalau kita mainkan itu akan kelihatan seluruhnya. Kalau kembalinya bagaimana? Kembalinya yang tanda yang di bawahnya sama seperti tanda yang itu cara kembalinya ke semula. Terus berikutnya tanda ini, tanda play dan push. Nah ini kalau kita timeline kita sudah tadi video footage kita sudah masuk, kita mau putar di situ tandanya, kita putar atau kita push ada di tanda play yang tengah itu. Paham ya? Selanjutnya itu redo, undo dan redo. Nah ini kalau misalkan yang tanda redo, ini misalkan kita sudah buat ya samalah dengan Word sama. Kalau kita ada kesalahan mau kembali lagi, misalkan sudah potong-potong video kok, oh api ansing mang tiba nih, kita kembali lagi ke redo itu. Kalau yang tanda sebelahnya itu berarti sebaliknya. Udah ya, ini harus kita kuasai dulu dasar-dasar ini biar paham. Selanjutnya 10 saja. Setelah itu kita praktekkan nanti. Menambah dan menghapus file pada workspace. Nah ini caranya menambah dan menghapus. Kalau kita ingin menambah footage-nya setelah ini saya ingin tambah footage yang ini, saya gabungkan dengan footage yang ini berarti kita tambah plus. Kita klik, kita tambah yang itu yang saya lingkari, ada plusnya itu. Nah kita plus, kita cari footage tambahannya di situ. Itu nanti akan menyamping, berarti dia akan muncul di yang tengah itu. Gambarnya akan muncul yang di tengah itu. Nah selanjutnya itu mudah itu. Cara menghapusnya bagaimana? Misalkan oh ini gak jadi, kita hapus itu yang bawah itu yang saya lingkari merah itu ada tanda hapus. Tapi kalau nggak muncul tanda hapus berarti itu belum jenengan seleksi.
Caranya bagaimana? Berarti itu yang di timeline yang bawah itu, yang jalan itu, yang ini panjang itu loh. Nah itu harus diklik dulu agar muncul tanda hapusnya. Kalau itu nggak diklik, diseleksi, diklik muncul pop seperti pop up gitu, itu nggak akan muncul tanda hapus, itu nggak akan muncul. Maka kalau mau hapus harus di tag dulu, muncul, baru ada muncul tanda hapus. Ya kalau mau menambah logo, misalnya video kita mau kasih logo kita dalam video itu, jadi caranya kita tambah overlay. Cara membesar kecilnya bagaimana? Cukup dengan tangan saja, dijubit dengan tangan, dibesarkan juga dengan tangan gini. Nanti menempatkan misalnya di pojok sebelah kiri atau sebelah kanan, caranya seperti itu. Paham? Bisa ya? Bisa dicoba. Lah sing wis mahir iso, iki gampang iki. Tapi yang belum tahu, tapi ini baru dikuasai dulu, memahami dasar-dasar ini. Selanjutnya, teknik memotong video di CapCut. Cara memotongnya bagaimana? Kalau memotong sama, kita seleksi dulu mana yang akan kita potong. Misalnya video ini kepanjangan, saya mau ambil yang sebelah ini aja, gambar yang footage yang ini aja, yang jenengan suka, yang paling apik akan kita potong. Itu kita klik dulu, yang panjang itu, timeline yang panjang itu kita klik dulu, akan muncul nanti, akan muncul di sebelah itu bagi. Kalau nggak ada tuh bahasa Indonesia, berarti ada trim. Bahasanya trim. Logonya yang sebelah nomor 6 yang sebelah kiri itu, yang saya lingkari merah, itu ada tulisan bagi. Kalau nggak ada bahasa Indonesianya berarti di situ trim. Trim. Nah, kita mau potong yang sebelah mana? Itu kalau kita klik trim, dia akan terpotong. Yang sebelah kanan, pokoknya yang hidup, yang kelihatan popnya hidup, itu yang akan kita hapus. Misalnya yang sebelah kanan, berarti dia akan muncul. Kalau kita yang hapusnya mau sebelah kiri, kita klik yang sebelah kiri. Kita klik yang sebelah kiri, baru dihapus. Sama nanti selanjutnya kalau mau potong-potong yang seperti apa, pakai trim ini, pakai bagi.